Dan kebanyakan adalah ketika mereka mengupload atau menonton film-film yang JAV. JAV ya. JAV yang itu, yang JAV tuh ada yang sub Indo, ada yang juga yang nggak sub Indo. Kenapa gue jadi tahu? Kenapa gue jadi tahu ya? Kacau nih. Udah dicekokin seperti itu ketika lu ngelukis diiringi dengan Bang Ben itu, apa inspirasi apa yang lu dapatkan? Ya itu karena almarhum nih ya, teman gue satu angkatan si Puji namanya. Puji udah meninggal, Puji. Nah lu belum kenapa? Dia duluan. Iya. Nah ini enak daging ayam, enak lagi kate bulunya, cak giling, cak kuping, cak bisa kegelian, asyik rasanya, aduh, enak. Selamat datang di The Charger. Di sini nih saya akan memberikan tips tentang masalah bagaimana memilih handphone yang second. Karena yang harus dilihat itu adalah bagaimana pemakainya. Karena banyak sekali sekarang ini yang bekas-bekas handphone itu ternyata terlihat sudah banyak virus-virusnya. Ternyata itu virus-virus itu saya lihat dari X. X itu adalah Twitter sebenarnya. Dan kebanyakan adalah ketika mereka mengupload atau menonton film-film yang JAV. JAV ya. JAV yang itu, yang JAV tuh ada yang sub Indo, ada yang juga yang nggak sub Indo. Kenapa gue jadi tahu? Kenapa gue jadi tahu ya? Kacau nih. Nah kalau misalnya kita ngelihat proses-proses kemarin juga ditertangkapnya sebuah produksi film-film yang porno seperti itu, Siskae. Ya salah satunya memang ada di situ juga, ada Siskae. Memang bodinya bagus sih emang. Itu jadi kalau nyari-nyari handphone itu usahakan untuk yang sudah belum terkena virus yang seperti itu. Jadi kita lihat juga itu. Jadi bukan hanya karena penampilannya yang bagus kayak gitu. Yang paling penting adalah isinya seperti manusia. Kita ngelihat itu jangan ngelihat sosoknya seperti apa, tetapi lihat adalah bagaimana ke dalamnya dia, di dalamnya dia seperti apa. Itu yang akan memperlihatkan aura keluarnya. Nah, jadi handphone hati-hati kalau ngelihat. Untuk yang sudah kena virus biasanya ya susah. Yang keduanya bisa cek emailnya, misal terdaftar atau enggak. Karena banyak juga beberapa yang black market itu sekarang ini biasanya sekarang udah nggak laku. Dia dijual murah karena nggak bisa dipakai di sini. Karena ada satu aturan yang membuat seperti itu. Nah moga-moga ke depannya ini kalau misalnya Anda, karena membeli handphone pun jangan terlalu yang mahal-mahal lah. Seperti sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Anda. Jangan beli yang mahal-mahal tetapi Anda tidak memakai fitur-fitur atau bukan aplikasi apa yang ada di sini tuh tidak dipergunakan seperti. Kebanyakan orang-orang yang memakai itu memang mempergunakannya untuk bisnis yang seperti untuk Anda palingan WA yang kayak gitulah. Terus juga foto, medsos. Jadi yang kayak gitu nggak usah harus yang mahal-mahal, cukup yang 15 juta juga udah bagus. Mahal juga ya. Oke. Ya begitulah. Kalau misalnya Anda ingin agak ini menikmati bacaan atau seperti apa, nah bisa beli tablet. Nah, tablet. Nah, untuk teman-teman yang lain yang punya produk apapun juga bisa digabung di sini nih, di The Charger. Bisa ditempel dimanapun atau saya ucapkan seperti apa. Yang paling penting adalah moga-moga ini efektif. Dan untuk yang belum subscribe, share, and like harus, dan juga komennya di sini ya. Nih, sekarang saya mendatangkan seorang bintang tamu yang dia bukan ahli dalam masalah handphone, tetapi dia punya kemampuan seni yang sangat luar biasa. Jadi seninya luar biasa, tetapi kalau otaknya sih biasa-biasa lah. Tapi dia punya kelebihan yang sangat banyak. Itu yang membuat dia menurut saya bisa eksis sampai kapanpun karena dia adalah pecinta salah satu budaya Betawi. Nah, ini dia tamu saya nih yang mau datang. Maju dong. Nah. Si Kumkum makan ongol-ongol. Cakep. Assalamualaikum, saya nongol. Ini dia khasnya orang Betawi dengan pantun. Ajul, Jiung,
Ini untuk Salaman dulu. Iya, salaman dulu. Duduk dulu dong sini nih. Siapnya banyak banget nih. Iya, nggak usah yang gini kan kagak usah. Ini Ajul kalau misalnya Anda menonton, dia itu lebih banyak menyanyikan lagu-lagunya Bang Ben. Bon Jovi juga. Nggak pantas lu Bon Jovi lu. Lu mah Bon Jovi mah nggak kalau Bon Cabe lu bisa lu. Nyanyi Bon Cabe. Pedas banget. Level berapa? level 9 juga udah pedas. Salah satu khas lu tuh udah ketika di akhir-akhir lu tuh udah kayak kakak slang. Lu suka buka baju. Dan yang terakhir yang gue lihat, lu pernah mandi di panggung. Lu apa nggak gila itu? Coba lu itu idenya dari mana ada coba? Historia. Nah, itu yang gue pengen tahu nih. Jadi saya akan menjelaskan. Kenapa jadi Sri Mulat? Oke. Jo, lu tuh dari mana mengenal seninya awalnya nih? Ya awalnya emang Lingkungan? Bukan lingkungan, dari kampus sih. Dari kampus. Lu tuh kuliah di mana sih? Kuliah di IKIP Jakarta. IKIP, dia berarti orang zaman dulu karena IKIP udah ganti UNJ. Iya. Di Jakarta. Jurusan seni rupa. Jurusan seni rupa. Lu ngelukis bisa Lukis. dong? Hah? Gue Basicnya nggak pernah melukis. lihat lu karya-karya lu. Yang untuk ngelukis ya. Lebih cenderung lu di seni suara. Alhamdulillah sampai saat ini aku masih melukis. Masih melukis. Lu udah ada berapa? Terakhir pesanannya buat Bandara Papua. Oh, Bandara Papua yang nggak 20. diambil itu kan, numpuk gitu. Iya kan? 26 lukisan. 26 lukisan. Lukisan lu semua itu. Iya. Di bandaranya, kalau ke Bandara Papua ada lukisan saya. Nah, itu di situ lukisan yang lu buat apa lukisannya? Cendrawasih. Oh, lu bikin ini apa maksudnya tuh? Alam-alam sana lah. Alam cendra apa? Jadi kalau di aliran lukis itu lu sendiri ngambilnya aliran apa? Realis, naturalis. Realis. Berarti kalau realis tuh kayak siapa ya? Basuki Abdullah. Ya, iya. Basuki Abdullah itu adalah salah satu yang berarti bisa dipesan ya, yang Bisa dong. gue pernah mendengar cerita ya, ada orang yang penulis pelukis realis, dia diminta oleh seorang suaminya untuk istrinya dilukiskan dengan pakai kebaya gitu, terus minta ditambahin apa? Perhiasan-perhiasan. Jadi ada berlian, emas gitu. Padahal dia nggak punya. Bisa. Ya karena setelah itu sebulan kemudian meninggal, si suaminya nikah lagi. Ketika nikah itu si istrinya nyari itu si perhiasan yang ada di gambar itu. Padahal nggak ada itu. Cuman pengen bikin ribut doang. Kacau ya. Lu ngelukis realis, tapi bukannya ada di apa namanya pentagram yang bisa ngelukis lu pakai apa kayak jangka? Enggak, langsung. Enggak maksud gua ada kan yang kayak gitu juga ya. Itu, Dan itu alat bantu, foto, alat bantunya ya. Bantu. Alat foto yang bisa. Kalau jadi kita ngelukis tuh ngikutin si alurnya si foto biasanya. Nah, kalau yang zaman sekarang kan canggih lagi tuh pakai Wacom. Wacom ada kayak tab gitu, bisa diikutin. Oh, canggih lagi sekarang. Lu ngikutin juga itu di tengah? Ya makanya gue juga aneh kan, nggak sampai gitu ya. Enggak lah. Tetapi lu lihat kemajuan seperti itu, tetap basic pakai. Penghargaan terhadap para pelukis lu menurut itu dengan teknologi itu seperti apa? Sama dengan orang-orang fotografer tuh sekarang kan di handphone aja udah gila canggih-canggih Tetap semua. untuk yang namanya basic ya, untuk yang kayak pelukis itu kan akan ketahuan ketika dia bikin naturalisnya, naturalnya. Bisa nggak nih kayak pelukis abstrak, tapi naturalnya bisa nggak dia? Oh jadi natural sekelas Avandi, impresionisme, iya. Naturalisnya gokil. Nah, itu tuh yang nggak diketahui oleh orang-orang seni. Karena natural itu kalau di dunia musik itu, lu belajar piano klasik. Klasik ya Lu gitu. ketika lu udah mampu dengan piano klasik, lu main mau main pop, apa aja, jazz apa aja lu aman gitu. Oh karena gitu ya, jadi basicnya udah ada. Oh, jadi realis itu yang kirain gua tuh dulu. So kalau dia nggak bisa naturalis tiba-tiba abstrak, itu pelarian. Dan di dunia seni rupa itu apa sih lo gitu? Iya, nggak dianggap karena kalau di lingkungannya komunitasnya orang-orang seni lukis ya. Yang lu suka dari pelukis di Indonesia siapa? Raden Saleh. Raden Saleh juga dahsyat ya, Pak. Raden Saleh gokil, dia bisa menceritakan sebuah nipu orang. Nipu karyanya. Maksudnya? Ya karya dia di Belanda kan. Yang perang itu bukan ceritanya yang apa? Dia sekolah kucilin sama teman-teman sekolahnya, tiba-tiba dia nggak masuk sekolah karena karyanya kan diejek gitu lah, dihina lah. Tiba-tiba dia seminggu nggak sekolah. Dia akhirnya teman-temannya datang ke rumahnya, di situ dia bikin lukisan orang mati darah-darah gitu, lukisan dia sendiri.
realis banget. Sampai kaget. orang kaget disangkanya dia, padahal itu lukisan ya. Gila ya, kalau orang udah itu tingkatnya udah tingkat tinggi tinggi ya. Kalau yang luar lu suka siapa? Gue suka sama Rembrandt suka. Rembrandt suka. Dali Kan lu, yang- tapi lu Dali mah nggak sealiran sih sama Dali ya. Lebih yang ke Kita jangan realis. terlalu tinggi lah, orang jadi nggak ngerti ya sebenarnya ya. Maaf, kalau gue udah ngomong seni tentang lukis juga sana seru. Karena kalau di Indonesia itu ada sebuah bukan faham ya sebenarnya, ada kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi ada di Barat itu ada di ITB, Iya. orang-orang Isme lah. Ya isme, faham-faham. Walaupun di yang ITB juga di anak-anak FRSD-nya itu juga banyak kan pelukis-pelukisnya juga orang-orang Jawa juga, misalnya seperti itu. Ada yang di Jogja. Nah, yang Jawa Timur itu nggak terlalu banyak, tetapi Bali yang punya pengaruh lebih banyak karena memang dia menjadi ini ya. Tetapi menurut gua ketiga-tiganya punya keunikan-unikan karakter tersendiri. sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, nah, apa yang membuat lu tiba-tiba ke seni suara? Nah, kebetulan saat itu Nah, kan coba lu cerita di dong. kampus kan ada galeri nih, ada galeri buat ngelukis, buat komposer. Jadi lu diam. Enggak, jadi kita setiap Lo kalau itu- nggak lari ngapain lu? Kalau nggak lari lu diem berarti. Ya lu kan berarti dia diem. dia sambil ngelukis. Nah, dengerin lagu-lagu Benyamin. Nah, sebelum gua dengar di kuliah itu dengar lagu Benyamin, gua emang dari kecil udah dicekokin. oleh orang tua. Nyokap juga dulu bunting aneh nih. Itu ngidamnya film-film Benyamin gitu. Jadi udah emang Jadi lu pengaruh dari keluarga, dari nyokap sama bokep juga lu udah ini. bokap. Hah? Bokap mau porno. Oh kira nyokap bokap. Kalau nyokap bokep gitu. Gue juga salah aja. Bisa Aduh. aja. Cubit nih. Lu tapi orang tua emang suka dengan seni-seni Iya. Betawi. Dan orang Betawi asli lagi. Enggak, gue sebenarnya asli Banten. Banten. Tapi orang tua tuh dari kecil di Priuk, di Betawi. Di Priuk. Kawin iya. sampai married sampai punya anak. Gua lahir Jadi di lu masa lahir gua dengan lingkungan Betawi lah yang iya. banyak mempengaruhinya. Dan ketika lu udah dicekokin seperti itu, ketika lu ngelukis diiringi dengan Bang Ben itu, apa inspirasi apa yang lu dapatkan? Ya itu karena almarhum nih ya, sama teman gue satu angkatan si Puji namanya. Puji udah meninggal Puji. meninggal. Nah lu belum kenapa? Dia duluan. Iya iya. Nah ini, lu mirip Benyamin lo. Mirip dari mana? Aneh dandanan nggak begini masih dulu. Masih rambutnya belum gondrong. Segini. Dong. Oh lu lebih gondrong panjang lagi. udah sepanti gitu. Pelukis lah. Udah, lu bawain lagu Benyamin ya. Ya udah ya tahun 2000 tuh tahun Noceng ya, Naga Emas ya. Iya naga emas. Masih Naga Kayu sekarang ya. Sekarang Naga Kayu. Iya, sekarang itu naga emas ya. 2000 Naga Emas Millennium itu. Dan dia bikin bentuk band Jiung. Jiung Jiung tuh Band. ada nama dari singkatan atau apa? Itu ada 3 pengertian. Cie, 3 pengertian. Pengertiannya apa Yang aja satu. tuh? Heeh. Yang pertama Jiung tuh. Kata si David Naib nih, Heeh. itu penggabungan dari Niji dan Ungu. Oh, Jiung. Lu ceng-cengan David. Iya. David Naif. Terus arti yang lainnya? Jiji tapi untung. Jiung juga, jiji tapi untung. Iya benar-benar pas. Jiji ngeliat kelakuan jiji tapi untung. Tapi menguntungkan, benar. Kalau Bang Ben tuh dulu pernah ngomong bahwa muka Kampung, rezeki kota. Gitu. Terus yang ketiga ketiganya emang itu kakeknya almarhum Benyamin S. Oh, Mbak Jiung itu sampai Haji ada Ung. jalan Di ya kalau Kemayoran, nggak salah. Haji Ung. Oh, ternyata itu emang keluarga dari Bang Ben itu Bang ya. Ben. Kakeknya langsung. Dan sekarang juga Jalan Kemayoran udah dijadikan jalan Benyamin ya kan. iya. Salah satu memang kebanggaan dari seniman-seniman, bukan hanya seniman Betawi loh ya. Seluruh seniman Indonesia tuh merasa bangga kalau misalnya ada seniman yang dijadikan jalan. Itu berarti dihargai si seninya, diapresiasi yang seperti itu. Nah, lu mulai menyanyinya itu dengan Jiung itu tahun berapa ya? 2000 tuh. 2000. Berapa orang tuh Jiung tuh? Awal-awal sih masih 4 orang lah. Lu vokalisnya? Vokalis. Sama ada sahabat aneh nama Bang Pilun. Bang Pilun. Bang Pilun tuh sekarang pantun, dia bagian pantun ya. Oh, Kalau dia setiap ada yang manggung bagian pantunnya, tapi dia nyanyi juga enggak? Enggak, dia Main dulu apa? main bass ya, bass. Oh. Akhirnya aneh rekrut aja junior-junior aneh tuh. Yang dari UNJ, Wikip. Serupa, ya. Itu anak serupa semua. Kecuali vokalis ceweknya. Vokalis ceweknya Namanya ngambil? Tia di anak IKK, PKK dulu. Lah, jadi berapa orang Jiung itu? Akhirnya jadi 7. Jadi 7. Sekarang masih ngumpul nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih Sekarang ngumpul. ganti vokalis cewek tuh udah 3 kali. Udah menikah lagi kali? Lani, ya Yang udah menikah, Lani. Pokoknya yang setiap udah married keluar. keluar. Kecuali Zizi ya.
Zizi Sahab terakhir. Ziza pernah ikutan? Sekarang masih. Hah? Sekarang masih. Oh dia masih gabung? Iya. Zizi Sahab yang istrinya si Prabu enggak, tapi enggak revolusi dia. Oh dia tuh masih jadi gabung sama dia. Jadi Zizi itu padahal dia masih keturunan Arab ya. Iya. Tapi kalau Betawi itu memang sebenarnya bukan kayak Sunda Jawa yang kayak gitu. Betawi itu satu kelompok yang sebenarnya berkumpul ya di daerah heterogen. Kan karena makanya di Betawi juga ada Cinanya dan pengaruh-pengaruh dari seni Cina juga, Portugisnya juga ada, Arabnya juga ada gitu. Itu yang membuat orang-orang Betawi itu lebih mudah menerima orang-orang yang pendatang. Pokoknya selama lu sopan, gua aman gitu. Tapi lu macam-macam ya gua lebih ya itu tuh salah satu dari orang-orang Betawi. Nah, lu mencintai seni Betawi dari dulu kali. Ya karena orang tua lah. Iya. Tapi yang lu kenal dari seni Betawi itu apa tuh? Kan banyak seni Betawi itu. Aneh suka gambang kromong. Gambang kromong sama lenong bedanya apa? Lenong kan ini apa namanya? Drama, teater gitu. Teaternya. Kalau gambang kromong adalah musiknya. Alat musiknya. Nah kalau Bang Ben itu sebenarnya Benyamin S itu dia gambang kromong. Nah itu ada sejarahnya itu. Nah gimana? Zamannya Bung Karno kan nggak boleh, dia kan bawain lagu-lagu dulu tuh, lagu-lagu blues. Nah nggak boleh, ini ngakek-ngok katanya istilahnya. Akhirnya pinternya emang jenius Bang Ben ambil gambang kromong tradisional tapi tetap diselipin blues. Dengan blues-blusnya seperti itu justru ya rock-rocknya. itulah salah satunya. Orang memikirkan kalau yang namanya budaya Biar itu diterima, tetap diterima, budaya ya. itu harus seperti itu gitu. Orang-orang yang ortodok ya, orang-orang pemikirannya yang masih tetap di situ selalu bilang bahwa si budaya itu ya harus begitu. Padahal enggak, budaya itu harus berkembang mengikuti zamannya. Betul. Sehingga tetapi ketika kita tahu juga yang ini tuh lahir dari pengembangannya seperti apa. Nah, itu baru namanya budaya. Iya, jadi nggak boleh kalau misalnya ya dari tari lah. Dulu tari mungkin kayak begini-begini kenapa ada perubahan, tetapi tetap gitu misalnya jaipong tetapi ada pengaruh yang seperti itu yang membuat si kekayaan budaya itu tapi enggak, ya makanya nggak lepas dari pakem aja gitu. Iya, pakemnya ada gitu kan. Ada. Ini gua kalau ngomong apa, gua nggak nyangka tadi gua ngomong bahwa lu nggak ada otaknya sebenarnya. Tapi lu gila ya. Otak-otak ganteng gini. Kepala botak nggak tahu diri lah. Lu ngomongin Rudy dong. Lu otak-otak ganteng gini. Jul, jadi apa yang lu pelajari di seni itu juga banyak berarti ya. Karena lu ketika belajar seni lu nggak hanya lukis aja kan. Nah, tentang dasar-dasar seninya juga lu kan belajar ya. Ya, ini ikut apa teater juga di sekolah. Oh, lu ikut teater di mana? Zaman dulu di KJ. Enggak, kali aja lu nyobek-nyobekin. Ya, anak IKJ lah sama anak. Oh, anak IKJ. Lu pernah mentas iya sama teater Piko dulu. Namanya apa teater? Piko ya. Papiko bukan Papiko tapi kan kalau Papiko kan Persatuan Artis Ibu Kota. Yang itu kan Mas Aji yang punya Mas Aji. Mas Aji mana Aji? Haji anak IKJ lah. Orang-orang sana, orang-orang IKJ juga kan banyak dari situ juga muncul orang-orang ya, orang-orang IKJ. Nah, musik itu sekarang gue mau ke Jiung nih. Sekarang masih berkembang lo. Terus lu atraksi lu kan yang paling membuat satu daya tarik. Kalau menurut gue David Naif tuh kalau dia nyanyi tuh gue demen banget karena stage act-nya dia anjir nih orang asik banget gitu kan. Tapi nggak maksudnya suara dia nggak lepas gitu, mas konstan, tetapi gayanya dia keren gitu. Nah, lu dapat inspirasi dari mana? Yang mana nih? Enggak, gaya lu kan, kalau gaya lu kan Benyamin, tapi kan lu ada yang lu telanjangnya. Oh, mandi itu. Itu ada historinya juga. Nah, itu historinya gue mau tahu nih. Jaranya itu aneh pas kejadian itu apa namanya? Festival di kampus Budi Luhur ya. Budi Luhur. Festival band tuh. Festival band. Jadi, wah yang unik apa nih? Kan waktu itu festival dan juara. Kita kan di audisi. Iya di audisi. Di audisi itu udah kayak manggung. Itu biasanya audisi kan biasa standar nyanyinya. Ini kita pakai kostum. Dengan pakai kostum semua full. Bla bla bla. Akhirnya udah juara tuh. Dan dikasih kesempatan buat tampil ngebuka Dewa. Oh keren banget. Ngebuka Dewa di mana? Di Budi Luhur itu. Oh di Bulu. Oh jadi ada band Dewa di situ. Iya ada bintang tamunya band Dewa lah. Nah kita sering akhirnya yang asik apa nih? Udah gue mandi deh. Lu sampai mandi gitu. Oh. Ya keterusan sampai pernah kesetrum juga. Hah?
Lu pernah kesetrum Di PGC. gara-gara mandi ya? PGC. Jadi lu PGC. mandi kan air tuh, terus kena PGC mic-nya kan? naik tiang PGC. Naik tiang. Udah nggak jadi. Tapi PGC kan itu kan iya yang gede. tiang- Nah lu pas nggak maksudnya kan nyetrum ke lu sendiri udah kerasa kan? udah seperti kerasa itu? udah nggak jadi kan aneh naik rigging juga rigging Tahu naik ke atas. terus megang ke apa Megang ke si tiangnya itu. tiang kan agak-agak basah Heeh. ternyata nyetrum gitu Lu untung gak jatuh pada saat agak itu ya. udah bersetut langsung Lu gila ya. Resiko tinggi kalau sama lu nyanyinya. Tapi anak-anak tuh, jadi lu kalau misal nyanyi di konsep nggak sih sebenarnya atau lu ngelihat situasi aja? konsep tetap konsep lihat tema tematik juga kita kadang pernah kejadian di apa Senayan itu temanya ice itu SMA 44 apa SMA berapa tinggi pensi zaman kita kan dijulukin raja pensi juga gitu Iya karena lu di pensi-pensi lu pasti ya. tampil gitu. Sehari sampai 4 kali Gila. dan mandi semua gue bawa sempak ke mami salin ya udah gitu ya ini udah kita pakai kayak manusia es gitu aja udah. Gila lu buatin konsep yang seperti itu. tetap konsep tetap ya sesuai kan nah pernah kejadian yang paling gokil tuh di acara underground Underground hitam on stage hitam on stage namanya itu di Bulungan Gor Bulungan Lu kok bisa nyanyi di situ? itu emang teman Ogut IO-nya gokil jadi ini band hitam semua tiba-tiba tengah-tengah nongol berwarna-warni ini kan Lu yang warna-warni. muncul, iya. Tapi udah sebelum manggung udah berdoa ya Allah semoga nggak ditimpukin Karena kan yang nonton tuh makan semua apa burung ya makan burung. wah macam-macam Itu makan burung yang masih hidup Iya, kan? masih hidup, Iya, iya. gaya-gaya zaman dulu lah. Itu tuh kan kadang-kadang di beberapa band itu yang kalau zaman-zaman dulu tuh seperti yang pemuja-pemuja setan. Ya, setan gitu ya. Jadi ada yang nyembeli apa namanya? Nyembeli kelinci terus diminum si Airnya, apa darahnya, Oh. iya. Ada yang mukanya dimasukin peniti. Itu salah satu atraksi yang ya. membedakan band-band yang lainnya. Jadi kadang-kadang suara sama lagunya emang nggak terlalu terkenal, itu kan tapi atraksinya. ya acara kan dari pagi tuh sampai malam aneh di pas acara aneh tuh apa Jiung manggung tuh mau maghrib lah mau break gitu kan ini udah berdoa aja ya Allah semoga kenapa-napa nih gitu. Pas aneh nongol si kum biasa pantun langsung pada berdiri semua hitam-hitam wah ikut nyanyi dong selamat kata gue selamat Lu takut kan tuh takut dihujat, ditipukin iya udah. benar. Di Tetapi lu panggung jadi ini justru jadi pembeda. beda Jadi makanya bener-bener yang dia membuat gila nih anak-anak terus ada lagi kejadian manggung di mana ya daerah selatan tuh Jagakarsa itu acara kawinan sih sebenarnya acara kawinan. aneh stop manggung musik jalan temennya ke belakang boker Lu tuh Gila, nggak mempersiapkan diri ya? kebelet aja tadi kok kebelet aja Lu lagi nyanyi bisa nyanyi kebelet. Sampai sekarang lu pakai pampers berarti ya kalau nyanyi. Nah, itu udah nggak bertahan banget nih. Gua kalau gua nyanyi sekali lagi keluar prot gitu. Akhirnya udah musik lanjut musik gue boker. Main lah 10 menit. Nyanyi, satu lagu. jadi instrumen gitu. Instrumen aja udah nongol lagi udah selesai nyanyi lagi. Tapi lu sempet cebok kan? Cebok. Enggak, gue ngerasain kadang-kadang kalau ceboknya nggak bersih kan suka kering terus nempel-nempel nggak enak di pantat. Nah, gue mau denger nih harapan lu sebenarnya ke depan untuk budaya Betawi ini sendiri. Lu keluarga sampai sekarang juga lu keluarga dekat sama teman-teman Betawi kan. Ngelihat perkembangan budaya Betawi ini sekarang menurut lu gimana? Ya alhamdulillah makin diperhatiin sih. Pelan-pelan. Jadi Pemprov nih selama ini juga memperhatikan. Iya, memperhatikan. Ya cuman ya itu dia regenerasi lah. Regenerasi untuk kayak tradisional itu gambang kromongnya harus dinaikin lagi. Terus lenongnya juga. Sama Tanjidor tuh susah banget tuh Tanjidor tuh. Karena pernah di daerah Condet tuh namanya si siapa ya? Itu yang punya Tanjidor, bapaknya udah tua banget. Iya. Akhirnya diturunin ke anaknya. Tapi anaknya juga secara manajemennya atau dia juga mempelajarinya? Dia mempelajari walaupun diajarin susah banget. Iya. Nah kita kan kerjasama sama Bagong Big Band dulu kan di anak IKJ tuh. Jadi tradisional sama modern gabung orkestra jadinya kan. Ya trompetnya itu kan susah juga kalau di Tanjidor tuh kan agak sulit lah ya itu ya Tanjidor. Tetapi udah mulai. Nah lu lihat kalau ngelihat ondel-ondel yang udah berjalan-jalan seperti ini menurut lu gimana? Itu itu bukan budaya tuh. Iya makanya. Ada yang bikin ondel-ondel sendiri nggak marah.
Iya. Itu yang bikin orang apa ada Cempaka Putih itu. Si Ngkong siapa tuh? Yang bikin ondel-ondel Iya, untuk gue nggak suka nih kata ondel-ondel gue dipakai buat ngamen. Iya, kan jalan-jalan kayak gitu ya tanpa pemaknaan gitu kan. Dan, Dia cuma buat duitnya ngamen. juga buat kemana gitu. Iya buat mereka sendiri. Buat sendiri lah. maksudnya buat kan suka Dipakai. nyimpang. Iya, dipakai buat minum-minuman keras, iya, misalnya gitu. seperti itu. Ya itulah yang jadi permasalahan. Makanya kadang-kadang gue juga dan udah beberapa orang salah satunya adalah mengganggu jalan. Ya, macet. Keduanya juga dia dipakai hasilnya dipakai untuk hal yang seperti itu. Terus suaranya juga kan peka Iya. itu. Jauh-jauh udah kedengeran. Jauh kedengeran makanya. Dan itu tuh kadang-kadang ada beberapa tempat itu bisa mereka berapa kali ada berapa tim gitu kalau gua lihat ya. Ada yang dari sini muncul terus nanti nggak berapa lama dari sini muncul. Jadi kata gua tuh banyak banget itu sekarang mulai berkembang. Komunitas. Oh komunitas Mereka ada itu. kumpulannya, emang kumpulan dari sini ya. Bagi-bagi. Sementara si ondel-ondelnya sendiri punya arti tersendiri ya dengan warna merah. Itu kan apa kan dengan bala. Iya Apa, untuk kan menginikan bala kan supaya tidak terjadi Ini sekarang apa-apa. dimanfaatin ya buat. Tapi ada satu hal yang gue lihat dengar atau gimana ya. Beberapa gambang kromong misalnya atau lenong itu hanya dipakai oleh orang-orang Betawi yang masih punya duit, yang kaya. Karena memang ternyata untuk nanggap mereka itu Ya, lumayan mengeluarkan uang yang luar biasa. Iya, lumayan. Jadi bukan beberapa orang saudara-saudara kita yang Betawi itu bukan nggak pengen sebenarnya, tapi emang mahal gitu. Jadi untuk menghargai hal yang namanya si seni itu sendiri memang ya seperti itu karena mereka juga kan banyak orang. Betul. Harus bagi-bagi. Mereka juga sebenarnya kalau dihitung-hitung ya nggak gede-gede banget ke setelah dibagi banyak produksi, seperti itu. bagi produksinya. Iya, kalau lumayan ini yang ini itu kan pembagian yang seperti itu. Nah, cara apa lu punya ini nggak sistem untuk bagaimana supaya si budaya-budaya Betawi ini masih bisa dilestarikan? Ya itu tadi harus ada macam pelatihan kali ya. Ane kan sempat ngajuin tuh ke sekolah-sekolah. Nah, DKI nih. Ada ekskul, ekstrakurikuler buat tradisional itu. Ada nggak sebenarnya sampai sekarang? Ya makanya. Jadi yang hal ini sebenarnya Jul, jadi ini tuh tidak dirasakan bukan hanya di Betawi saja. Jadi di tempat lain juga sama. Karena memang seharusnya kalau kata gue bilang dulu tuh angklung, gue masih belajar SD tuh masih angklung, bukan hanya belajar tentang musiknya angklung itu sendiri, tetapi filosofi bambunya itu seperti apa, sehingga kita tahu kedalaman seperti apa. Jadi budaya itu memang ya berkembang seperti itu, dan kita terganggu ketika si angklung itu diambil oleh ngerasa bahwa Malaysia ini angklung punya, wah baru kita bro, dipakailah acaranya. Sekarang hilang lagi kan, ulah hilang aja udah, karena nggak ada terganggu, udah hilang cuman kita pernah kan dicubit baru baru ngerasa seperti itu. Jadi harapan lu terhadap budaya Betawi ini apa nih? Ya itu harapannya terus berkembang regenerasi. Di Lenongnya sendiri berkembang nggak sih sekarang? Semuanya. Kalau dulu kan Lenong, iya. Lenong tuh masih banyak tuh, ada Bang Bokir, ada. Kan nurun ke anaknya tuh si siapa? Sabar ya, siapa? Sabar itu anaknya Bang Bokir ya. Mirip banget. Hah? Mirip Bang Bokir emang. Oh. Sabar. Susana kok nggak mirip anak Susana ya? Susani. Terus ada beberapa kelompok kan ya, Bang Nasir gitu kan, ya. yang dulu yang melahirkan seorang, kalau mungkin generasi yang sekarang nggak tahu yang namanya Anen, padahal Anen itu muncul sebagai pelawak itu luar biasa, itu dari Betawi. Dan jangan, maksud gue bukan hanya orang Betawi yang ketawa, orang-orang lain aja ketawa kalau ngelihat dia tuh, memang lucu begitu. Ya makanya harus terus digalakin untuk lenong apa semua. Berarti harus makan daging mentah ya supaya agak galak gitu ya. Gitu. Jadi paling tidak di sini tuh ada, gue kan punya keinginan bahwa Menteri Pendidikan ini dibedakan dengan Menteri Kebudayaan, sehingga Menteri Kebudayaan itu totalitasnya adalah mengurus kebudayaan yang ada, seperti itu, membantu apa yang sudah terjadi. Sekarang ini beberapa sanggar itu jadi mau kemana gitu. Akhirnya kalau gue belajar dari sini tuh mau kemana? Iya, mau aktualisasinya, mau pentas di mana? Nah itu tuh nggak ada. Nah Pemprov itu semua di tempat-tempat yang lain juga gitu harusnya membantu hal-hal tersebut. Jadi gini ya, aneh kan sama orang, maaf ya, sama orang Pemprov juga deket nih, kayak Disbud apa Dispar gitu ya, tahu lah. Ya itu kendala dari masalah gini. Masalah duitnya. Sebenarnya kan itu kalau masalah duit, kalau menurut gue sih udah ngajuin misalnya konsep ayo bikin ini nih. Duitnya nggak ada di mereka. Belum masuk, iya gitu. Ya itu berarti ada alokasi yang tidak disiapkan. Nah dengan ada Menteri Kebudayaan itu, mereka moga-moga
Berharap jadi ke depan nih, gue berharap nih presidennya siapapun juga. Siapapun. Yang gue pengen adalah Menteri Kebudayaan Pendidikan dengan kebudayaan itu dipisah supaya kebudayaan itu karena lahirnya karakter bangsa ini justru adalah dari kebudayaan. Betul. Bukan hanya dari sekadar pendidikan. Seterusnya baru dihaluskan lagi dengan pengetahuan, dengan pendidikan sehingga budaya itu jadi berkembang, bukan hanya bermain di situ-situ aja. Bisa berkembang dan bisa dinikmati bukan hanya oleh masyarakat di situ, tetapi oleh masyarakat yang lebih banyak. Iya, internasional. Iya. Begitu. Mantap. Nah, anak lu sekarang berapa? Anak sih dari Ani 1. Dari Ani 1 lu emang pernah hamil? Agak. Bini ini bawa buntut 1. Gitu. Oh, enggak, maksudnya lu sekarang istri yang istri gua 1. Iya 1 tapi yang kedua kali pernikahan. 1. Hah? 1. Istri lu 1. Istri gua 1. Istri gua pernah married. Oh, istri lu pernah nikah, jadi nikah dengan janda. Iya, janda lah. Paket berarti ya? Paket udah. Jabar 1. Ya kalau disebutnya Jabar 1, janda beranak 1. Ya, itu Jabar 1 jadi paket lah. Paket tuh. Tapi lu tidak membedakan. Lu anak lu sendiri ada tapi? Ada. 1, jadi 2 nih? 2. Jadi dari istri 1? Cewek, anak gua cowok. Oh, lu tidak membedakan? Enggak lah. Gua sayang anak. Sayang anak. Lu mau buat anak lu mau jadi seperti apa? Punya cita-cita nggak untuk terserah dia sih, maksudnya lepas aja. Tapi dia emang basic lukis ada. Oh. Pernah Bang Komeng pesen lukisan. Sama anak lu? Iya, bukan sama lu? Gua nggak mau pesen lukisan lu, anak lu yang ngelukisnya. manggil Samson, namanya Deko, panggil Samson. Anak lu, udah bikinin. Buatin ada di rumahnya. Oh. Videonya juga ada. Dia realis juga? Abstrak lah. Oh, abstrak. Masih umur berapa? 3 tahun. Udah main chat karena setiap aneh ngelukis tuh chat hilang mulu. Tiba-tiba ternyata wah di tembok habis. Tapi lu ngeliat gak kalau dia garis pelukis kan bukan hanya masalah garisnya udah benar, terus komposisi warna udah punya nilai gitu maksudnya. Oh, ini anak punya taste ke arah sana. Dan sama nyanyi. Dia apal aneh setiap nyanyi lagu ini dia ikutin. Sampai dia YouTube aneh kan wah mau nyanyi lagu ini nyanyi dan nggak fales. Oh, udah bisa udah bener gitu nyanyinya. Nah, satu lagi nih gue pengen tanya. Lagu favorit lu dari Bang Ben itu apa? Banyak sih sebenarnya. 3 aja, sebutin apa aja. Lagu yang sangat sakral adalah Hujan Gerimis. Kompor Beleduk ya? Enggak, Hujan Gerimis. Oh, Hujan Gerimis aja. Itu setiap audisi lolos. Sampai saingan kita dulu di acara otonomi di Monas. Itu kalah, dia bawain lagu apa namanya, lagu-lagu barat loh, keren banget tuh. Lagu-lagu band luar, gara-garanya tapi lu kalah sama lagunya Hujan Gerimis. Terus yang kedua apa? Gue juga bingung tuh juri. Tapi bang nadanya cepet di ini ya, apa enak gitu. Dan lagu itu everlasting, jadi bisa didengar kapan aja, lu bisa enak gitu. Yang kedua setelah Hujan Gerimis nonton bioskop. Oh iya benar. Malam melo. Ane pergi ke bioskop. Yang ada satu hal yang selalu gua bingung dari situ tuh, di sairnya nonton bioskop itu. Terus pulang-pulang nginjek gituan. Gue bayangin ada orang lagi gituan terus keinjek. Kayak aduh kasihan banget. Emang gitu ceritanya Injek ya? Tokai. Hah? Injek tokai. Oh, korek. Korek tokai. Iya, tokai. Oh, kirain gue tuh ada yang lagi gituan terus keinjek. Kasihan banget. Pulang-pulang langsung gituan. Oh, harusnya. Nah, yang ketiga lagunya apa? Lagu Kili Kuping. Hah? Kili Kuping. Nah, itu gue belum denger tuh. Yang mana tuh? Coba aku mau suruh bernyanyi. Enggak, lu sebait aja. Suruh bernyanyi apa bait aja? Bernyanyi dong. Gimana? Karena biar gua tahu. Mulai ya? Ya. Musik. Tong leng dong deng, tong leng dong leng dong deng deng, tong deng deng deng. Paling enak daging ayam, enak lagi kate bulunya, kili kuping bisa kegelian asyik rasanya, aduh enak. Oke, Jo. Moga-moga ada generasi lain setelah lu nanti tuh itu tetap dan budaya Betawi terus maju juga. Amin. Karena kalau
nggak ada lagi yang akan bisa mengangkat budaya Betawi kalau bukan orang Betawi itu sendiri. Dan sana kayak Jiung Band itu emang konsepnya tujuannya melestarikan. Iya, betul. Melestarikan lagu-lagu Betawi, almarhum Benyamin. Tapi kalau misalnya lagu-lagu lu harusnya jangan melestarikan. Apa tuh? Lah harus meles nyanyikan dong. Jadi lu harus les. Lu ngapain lu lestari tapi nyanyi? Lu harus meles nyanyikan. Begitu. Cubit nih. Oke, thank you Jiung. Ajul Jiung, gua sukses terus dengan bandnya. Jangan pernah bubar hanya karena masalah uang. Siap. Bubarlah karena prinsip. Betul. Tapi jaga budaya Betawi untuk terus maju. Oke? Oke, si kum kena kemplang. Mantap. Assalamualaikum, gua mau pulang. Oke, thank you.